Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah online pada hari Senin ya. Pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020. Pada kuliah online di hari ini untuk mata kuliah manajemen keuangan kelas KAP 17.1 ya, sudah siap untuk mengikuti mata kuliah saya. Kemudian jangan lupa untuk masuk ke Siakat dan juga untuk memberikan komentar ya, memberikan jawaban atas pertanyaan saya nanti, sehingga nanti ada interaksi antara saya sebagai dosen dengan Anda sebagai mahasiswa ya. Jadi walaupun di sini kita menggunakan sistemnya kuliah online, jadi dimanapun kita bisa melakukan akses untuk kuliah pada pagi hari ini, tetapi ada interaksi ya, ada interaksi antara saya dan juga Anda sebagai mahasiswa untuk mengikuti dan juga memahami tentang bahan ataupun materi yang akan saya terangkan yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Saya mulai untuk materi hari ini, di mana kita masuk ke materi baru, yaitu tentang modal dan jenis-jenis modal pada sebuah perusahaan. Kalau yang kemarin sudah kita pelajari tentang nilai uang, kemudian di situ ada perhitungan untuk present value-nya, kemudian ada perhitungan untuk nilai yang akan datang maupun pada nilai yang sekarang. Nah, untuk materi hari ini tentang jenis-jenis modal perusahaan, di mana kita tahu bahwa modal pada sebuah perusahaan itu sangatlah penting ya, dan mutlak harus ada. Kalau kita tidak mempunyai modal atau sebuah bisnis yang kita bangun itu tidak ada modalnya, maka perusahaan atau usaha ataukah bisnis tersebut tidak akan jalan atau malah tidak akan bisa berdiri ya. Kemudian kalau misalnya saja perusahaan itu sudah berjalan tetapi modal yang ada di dalam perusahaan itu pun habis, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai penopang dalam kegiatan usahanya, maka perusahaan atau usaha tersebut juga bisa dikatakan perusahaan yang dalam keadaan sakit ya, istilahnya bisa masuk ke dalam kategori perusahaan tersebut tidak baik, ataupun nanti lama-kelamaan akan mengalami suatu kesalahan, yaitu perusahaannya akan dalam keadaan yang mungkin bisa dikatakan harus dibubarkan ya. Nah, di sini saya langsung saja untuk masuk ke dalam modal dan jenis-jenis modal perusahaan. Kalau yang kita tahu bahwa pada modal itu ada modal perseorangan, kalau pada badan usahanya adalah yang perseorangan, modalnya hanya satu, yaitu dari pemiliknya saja atau ownernya. Kemudian ada juga untuk modal dari persekutuan. Kalau persekutuan berarti di sini adalah modalnya dari berbagai pihak yang masuk ke dalam persekutuan tersebut, CV, firma, sekutu aktif dan sekutu pasifnya. Kemudian ada juga untuk yang perseroan, kita mengenal ada yang dinamakan dengan
modal saham ya, modal saham. Kemudian untuk laba tak dibagi. Kalau kita menghitung di dalam laporan keuangan, laporan perubahan modal, berarti di situ akan tahu dari modal awal, kemudian ditambahkan dengan laba ataukah dikurangi dengan rugi, kemudian ada tambahan investasi tambahan, kemudian ada pengurangan ke prive, dan terakhir kita akan mendapatkan untuk modal akhir, yaitu kalau perhitungannya pada laporan keuangan untuk perubahan modal. Nah, sekarang apa saja sih jenis-jenis modal yang ada di dalam sebuah perusahaan? Khususnya di sini adalah perusahaan yang sudah go public ya biasanya ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang kita masukkan ke dalam perusahaan untuk yang perseorangan mungkin ya hanya modal pemiliknya saja atau modal dari perorangan, tetapi kita bahas nanti lebih jauh tentang jenis-jenis modal perusahaan ya. Saya masuk langsung ke materi. Untuk modal dan jenis-jenis modal dalam perusahaan, menurut akuntansi yang dinamakan dengan modal itu adalah suatu kewajiban perusahaan terhadap pemilik perusahaan berupa modal yang disetor ditambahkan dengan laba usaha atau dikurangi dengan kerugian usaha. Itu kalau menurut akuntansi. Jadi saya ulang, kalau menurut akuntansi itu adalah kewajiban perusahaan ya, kewajibannya perusahaan terhadap pemilik perusahaan berupa modal yang disetor ditambahkan dengan laba usahanya, ataupun nanti kalau perusahaan itu mengalami kerugian ya berarti dikurangi dengan kerugian usaha. Kemudian kalau kita melihat dari para ahli, yaitu di sini saya mengambil dari Bambang Rianto dalam bukunya, menyatakan bahwa modal itu merupakan suatu hasil produksi, suatu hasil ya, hasil produksinya yang dapat digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Kemudian dalam perkembangannya, modal ditekankan pada nilainya, kemudian daya beli maupun pada kemampuan menggunakan barang-barang modal. Ini yang kita ambil dari ahli. Untuk Bambang Rianto dalam bukunya menyebutkan untuk modal itu merupakan suatu hasil produksi. Nah, kemudian untuk jenis-jenis modal di sini ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah jenis modal berdasarkan sumber modal ya, berdasarkan sumber modalnya. Kalau kita tahu ya berarti dari sumber modal itu kan ada modal yang dari pemilik ataukah nanti modal itu yang berasal dari luar pemilik atau di luar perusahaan. Nah, modal berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu ada modal internal dan modal eksternal. Di mana untuk modal internal itu merupakan modal yang didapatkan dari perusahaan itu sendiri, biasanya dari hasil penjualan. Ini kalau modal internal ya, dari hasil penjualan ataukah dari hasil ya kalau perusahaannya jasa ya dari pendapatannya. Kemudian modal internal itu sulit digunakan untuk mengembangkan bisnis ya, karena di sini sifatnya itu
terbatas ya, sifatnya terbatas. Kalau misalnya penjualannya banyak, pendapatannya banyak, otomatis modal yang balik ke perusahaan itu juga banyak. Tapi kalau modalnya itu atau pendapatannya itu sedikit, ataukah dari penjualannya itu sedikit, otomatis modal itu pun juga sulit ya, sulit untuk mengembangkan bisnis karena hanya sedikit, dimana sifatnya ini terbatas dan sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Itu kalau kita katakan sebagai modal internalnya. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua adalah modal eksternal. Kalau modal eksternal di sini adalah modal yang berasal dari luar perusahaan, ataukah bisa dikatakan dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun dari pihak pemegang saham yang dapat ambil bagian dalam perusahaan tersebut. Itu kalau yang kita katakan sebagai modal eksternal. Jadi saya ulang bahwa modal eksternal itu adalah modal yang berasal dari luar perusahaan ya. Jadi tidak dari pemilik, tidak dari ownernya, ataukah bisa disebutkan bahwa dana itu diperoleh dari para kreditur ataupun dari pihak pemegang saham yang dapat ambil bagian dalam perusahaan tersebut. Jadi misalnya saja kita sebagai pihak di luar perusahaan, sebagai pihak kreditur, misalnya dari bank ataukah dari perusahaan-perusahaan lain yang menginginkan dia akan mempunyai ambil bagian dalam sebuah perusahaan. Ya, misalnya di sini kita membeli sahamnya ataukah kita memberikan investasi ke dalam perusahaan itu dalam uang tunai ataupun dalam istilahnya untuk obligasi. Kemudian adanya keterbatasan pada modal internal yang tadi, yaitu dari modal pemilik ataukah dari modal pihak ownernya, sehingga perusahaan itu perlu melakukan atau mempunyai ya modal eksternal yang bisa didapatkan dari luar dan sifatnya tidak terbatas. Kemudian modal eksternal ini umumnya didapatkan dari pinjaman bank, kemudian bisa juga dari koperasi ataupun dari sumber-sumber modal lainnya. Kemudian modal eksternal ini juga bisa didapatkan dari pihak investor yang menanamkan modalnya kepada perusahaan ya. Itu yang bisa disebutkan atau bisa dijelaskan di dalam modal eksternal ya. Mungkin semuanya sudah paham ya tentang modal eksternal ya. Mbak Ina dia juga mungkin tahu ya modal eksternal itu apa, Mbak Fani, Mbak Wahyu ya, ataukah dari Mas untuk Trimans ya, Mas apa Ignatius ya. Jadi yang disebutkan sebagai modal eksternal itu biasanya kita melakukan pinjaman ataukah dari pihak lain, perusahaan lain yang melakukan untuk penanaman modal kepada perusahaan kita ya. Kemudian jenis modal berdasarkan fungsinya ya. Jenis modal berdasarkan fungsi bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang kita sebut sebagai modal perseorangan, yang kita sebut sebagai modal perseorangan. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Kalau modal berdasarkan fungsi untuk modal perseorangan itu adalah jenis modal perseorangan yang berasal dari seseorang, di mana dia memiliki fungsi untuk memudahkan ya untuk berbagai aktivitas dan bisa memberikan laba kepada pemiliknya. Misalnya saja seperti deposito, kemudian ada properti pribadi, kemudian ada juga
yaitu saham ya dan lain sebagainya. Itu yang disebutkan sebagai modal perseorangan. Jadi saya ulang bahwa modal perseorangan di sini adalah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi untuk memudahkan di dalam aktivitasnya. Ya, misalnya saja nanti kegiatannya dalam kegiatan jual beli, ataukah kegiatannya dalam produksi, ataukah kegiatannya di dalam dia memberikan jasa kepada pihak konsumen. Nah, ini akan memudahkan berbagai aktivitas, kemudian akan memberikan laba kepada pemiliknya. Contohnya kalau kita melakukan dalam bentuk deposito, ya deposito itu bisa kita gunakan untuk memudahkan berbagai aktivitas, bisa juga akan memberikan laba kepada kita sebagai pemilik ya, misalnya dalam bentuk bunga deposito, ataukah dalam bentuk properti, misalnya untuk rumah ataukah yang lainnya, kemudian ada saham ya. Kemudian yang kedua, kalau jenis modal berdasarkan fungsinya di sini yaitu modal sosial. Kalau modal sosial ini modal yang dimiliki oleh masyarakat, di mana modal tersebut nanti akan memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi. Misalnya saja modal sosial itu berupa kita membuat jalan raya, ataukah kita punya satu bagian atau suatu tempat untuk di pelabuhan, ataukah yang ada di pasar ya. Jadi di sini nanti bisa kita lihat modal sosial ini modal yang dimiliki oleh masyarakat ya, di mana modal itu memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum. Kemudian kalau kita melihat kelompok jenis modal berdasarkan wujudnya, jenis modal ini dibedakan berdasarkan bentuknya dari modal konkret ataupun yang dinamakan sebagai modal aktif, dan modal abstrak atau yang dinamakan sebagai modal pasif. Kalau modal konkret atau modal aktif ini yang berarti dapat dilihat ya, jadi kelihatan yang bisa berwujud. Yang termasuk dalam modal konkret ini seperti bahan baku, kemudian untuk tempatnya, ruangannya, rumah, bangunan, kemudian mesin, gudang, ataupun dalam bentuk sarana dan prasarana lain. Itu kalau yang kita sebutkan sebagai modal konkretnya atau modal aktif. Kemudian ada juga yang dinamakan sebagai modal abstrak atau yang dinamakan sebagai modal pasif. Kalau modal abstrak atau modal pasif ini kebalikannya dari modal konkret tadi, di mana tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Contohnya saja, perusahaan itu mempunyai atau pihak pemilik itu mempunyai hak cipta, kemudian mempunyai hak pendirian perusahaan, kemudian tenaga kerjanya, skillnya ya, kemampuan dari perusahaan itu di tenaga kerjanya, itu yang disebutkan sebagai modal abstrak atau modal pasif. Jadi kalau misalnya saja kita mempunyai usaha, kemudian kita hanya mempunyai uang ya, mempunyai uang itu berarti kita namakan sebagai modal konkret, modal aktif, karena bisa kita lihat ya. Kemudian ada bahan baku, itu juga termasuk sebagai modal konkretnya, ataupun modal abstrak. Kalau modal abstrak misalnya kita punya seperti hak cipta, ataukah kita punya tenaga kerja yang mumpuni ya istilahnya, nah itu berarti dinamakan sebagai modal abstraknya. Kemudian kita lihat dari modal abstrak atau modal konkret ya. Jadi saya lihat back lagi yang tadi ya, modal abstrak, kemudian modal konkret. Di sini penjelasannya, kalau yang modal abstrak sebagai bentuk capital value dari suatu perusahaan untuk beberapa jangka waktu tertentu yang relatif permanen ya. Kalau yang modal konkret dari bentuk capital good-nya ini mengalami pergantian atau perubahan ya. Kalau kita melihat dari modal abstrak seperti hak cipta, kemudian untuk
dari kita mempunyai hak paten ya. Nah, itu untuk jangka waktunya relatif permanen, jadi lebih lama. Tapi kalau modal konkret berarti untuk perubahannya ini mengalami pergantiannya, jangka waktunya ya bisa dikatakan lama, bisa dikatakan sebentar ya, karena seperti mesin itu mungkin ada yang bisa jangka waktunya lama ataupun bisa juga yang jangka waktunya lebih pendek ya. Kemudian untuk modal aktif atau modal pasif. Modal aktif atau modal pasif yang tertera di kolom debit neraca itu menggambarkan bentuk-bentuk di mana seluruh dana yang diperoleh perusahaan itu nanti akan diutamakan. Kemudian kalau modal pasif adalah modal yang tertera di kolom kredit neraca yang menggambarkan sumber-sumber dana, sumber-sumber di mana dana itu diperoleh. Ini yang dinamakan sebagai modal pasifnya ya. Ya, bisa dipahami dulu. Berikutnya, pembagian untuk modal aktif. Kalau kita melihat dari modal aktif, ini berdasarkan jangka waktu perputaran, modal aktif digolongkan antara aktiva lancar ya. Aktiva lancar ya, sudah tahu ya, aktiva lancar itu dari kas, persediaan, kemudian untuk sewa dibayar di muka dan lain sebagainya. Kemudian aktiva tetap ya. Kalau aktiva tetap itu ya berarti dari gedung, dari kendaraan, kemudian ada mesin-mesin, itu termasuk ke dalam aktiva tetap. Kemudian pertimbangan antara kedua aktiva tersebut akan menentukan struktur kekayaannya ya. Jadi kalau kita mau menilai untuk pembagian dari modal aktif jangka waktu perputaran, berarti di sini nanti kita melihat dari modal aktif di aktiva lancar dan juga di dalam aktiva tetap ya. Kemudian yang lainnya lagi adalah berdasarkan atas fungsi bekerjanya aktiva. Modal aktif di sini dibedakan dalam bentuk modal kerja atau yang disebut sebagai work capital asset dan juga aktiva tetap ya. Kalau Anda melihat dari materi ini, mungkin Anda ingat tentang mata kuliah di analisa laporan keuangan ya, yaitu pada rasio aktivitas ya. Masih kemarin saya terangkan tentang rasio aktivitas. Kalau rasio aktivitas ada perputaran aktiva, kemudian ada perputaran modalnya, ada perputaran piutang. Nah, ini kita melihatnya juga dari work capital asetnya ataupun dari aktiva tetapnya ya. Kemudian ada pembagian modal pasif ya. Kalau pembagian modal pasif ini menurut asalnya modal pasif dibedakan atas modal sendiri dan juga modal asing ataupun yang bisa kita sebutkan sebagai modal badan usaha dan juga untuk modal kreditur atau hutang. Kemudian menurut waktu penggunaannya modal pasif ini dibedakan antara modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Kemudian berdasarkan syarat solvabilitas. Nah, masih ingat ya, syarat yang namanya rasio solvabil ya. Kemarin di materi ALK kan ada rasio likuiditas, ada rasio aktivitasnya, ada rasio solvabilitas, kemudian ada rasio profitabilitasnya ya. Kemudian ada juga untuk rasio pasar. Nah, ini Anda bisa melihat syarat-syarat dari solvabil, perusahaan itu solvabil itu seperti apa ya, dalam hubungannya dengan jaminan. Kemudian modal pasifa dibedakan atas modal sendiri dan
modal asing. Kemudian ada rentabilitas dalam hubungannya dengan penghasilan atau pendapatan. Modal pasifa ini dibedakan antara modal dengan pendapatan tetap, yaitu yang disebut sebagai modal obligasi, dan juga untuk modal pendapatan yang tidak tetap atau yang disebut sebagai modal saham, ya. Perhatikan di dalam materi yang saya berikan ada pembagian untuk modalnya. Jadi kita tidak hanya tahu saja, tidak hanya melihat saja bahwa modal itu harus berupa uang, ya, yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimiliki oleh pemilik atau ownernya, tidak hanya berupa uang, ya, tetapi ada juga untuk modal yang ada di perusahaan itu termasuk ke dalam aktiva tetapnya, termasuk ke dalam aktiva lancarnya, kemudian ada juga untuk modal asingnya, kemudian ada juga untuk modal dari pendapatan yang tidak tetap, misalnya seperti dalam bentuk modal saham, ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita ketahui bahwa dalam kita memberikan suatu pencatatan ataupun penyusunan di dalam laporan keuangan, bahwa modal itu tidak hanya terbatas pada uang yang ada di dalam perusahaan tersebut, ya. Jadi bisa termasuk kekayaan-kekayaan yang lainnya, ya. Kemudian berdasarkan fungsi kerjanya ada modal aktif, ya, yang dibagi menjadi modal kerja, working capital ataupun modal tetap. Kalau modal kerja ini jumlah keseluruhan dari aktiva lancar, dari aktiva lancarnya itu keseluruhannya yang dimasukkan ke dalam modal kerja. Kemudian perbedaan modal kerja dan modal tetap, modal kerja itu lebih fleksibel, ya, working capital itu lebih fleksibel dibandingkan dengan modal tetap atau yang disebut dengan fixed capital asset. Kemudian susunan modal kerja itu relatif variabel, ya. Kemudian perputaran di dalam modal kerja itu juga relatif pendek. Maksudnya apa perputaran modal kerja itu relatif pendek? Ya, modal kerja itu kalau misalnya saja pada perusahaan industri itu akan dimulai dari penyediaan bahan bakunya, kemudian untuk persiapan melakukan produksi, mulai dari persiapan untuk bahan penolong, kemudian untuk tenaga kerja BOP, kemudian melakukan proses produksi, kemudian bahan selesai diproduksi masuk ke gudang, kemudian dijual atau didistribusikan. Kemudian kembali lagi perputaran modalnya masuk ke dalam persiapan untuk bahan baku, kemudian tenaga kerja dan BOP, dan seterusnya berputar seperti itu. Jadi perputarannya tidak begitu panjang, ya, dibandingkan kalau kita melihat pada modal tetap. Kemudian untuk susunan di dalam modal kerja itu juga relatif variabel karena macam-macam untuk modal kerjanya. Sedangkan kalau modal kerja itu lebih fleksibel, ya, dibandingkan kalau kita menggunakan pada modal tetap, karena dalam bentuk modal tetap ya hanya itu saja dalam bentuk fixed capital asetnya. Tapi kalau kita masuk ke dalam modal kerja yang sifatnya bisa fleksibel, untuk apa saja bisa, nah ini berarti akan jauh lebih menguntungkan, ya. Kemudian jenis-jenis modal, ya, jenis-jenis modal dari modal asing ini dari hutang jangka pendek, hutang jangka menengah maupun hutang jangka panjang. Sedangkan ada juga yang dinamakan dengan modal sendiri, di mana modal sendiri itu dari modal saham, kemudian ada cadangan, kemudian ada juga untuk keuntungan, ya. Itu kalau kita lihat di dalam modal asing dan modal sendiri. Jadi Anda jangan melihat bahwa modal asing itu berarti kita melakukan untuk penanaman modal asing, bukan, ya. Namanya modal asing itu berarti modal yang berasal dari luar pemilik, baik itu dalam bentuk kita melakukan dalam sifat hutang jangka pendeknya, ataukah hutang jangka menengah, ataupun dalam hutang jangka panjang, ya.
Kemudian untuk hutang jangka pendek, di mana hutang jangka pendek ini sudah tahu, sudah pernah saya terangkan dan juga Anda sudah mengikuti dan juga mempelajari akuntansi dari awal sampai semester yang terakhir ini ya, semester ya hampir-hampir terakhir ya, bahwa hutang jangka pendek itu adalah hutang yang masa pelunasannya kurang dari 1 periode atau kurang dari 1 tahun ya. Jadi ada yang dimasukkan ke dalam kredit rekening koran, ada kredit dari penjual ataupun yang kita masukkan sebagai kredit dari pembeli ya. Kemudian ada hutang jangka pendek yang lain yaitu seperti kredit wesel, di mana untuk surat pengakuan hutang berupa kesanggupan membayar. Kemudian dari kesanggupan itu kita akan membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu, baik itu yang berbunga, wesel berbunga maupun wesel yang tidak berbunga ya. Dulu sudah pernah juga Anda pelajari di semester kedua yaitu tentang kerugian piutang wesel ataukah dalam bentuk hutang jangka pendek, yaitu dalam bentuk yang kredit weselnya. Kemudian kalau hutang jangka menengah yaitu sampai 1 sampai 10 tahun. Ini ada bentuk hutang jangka waktunya yaitu term loan. Term untuk loannya dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman ataukah leasing ya, persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva lessor itu nanti menginginkan pihak lain berupa lese untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu, dan juga hak atas aktiva tetap pada lessornya ya. Kemudian modal asing jangka panjang yaitu yang lebih dari 10 tahun, di mana di sini kita masuk ke dalam pinjaman obligasi, di mana pinjaman obligasi itu adalah pinjaman debitur itu mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. Kemudian selama masa pinjaman debitur akan memberikan sejumlah bunga yang besarnya tetap. Kemudian pokok pinjaman akan dikembalikan pada akhir masa pinjaman ya. Kemudian ada juga yang namanya pinjaman hipotek. Kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualannya dapat digunakan untuk menutup tagihannya ya. Kemudian ada modal sendiri dan seterusnya, ini masih banyak ya. Jadi nanti bisa saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan modal dan jenis-jenis modalnya ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk PR-nya sebagai hasil resume dari pertemuan hari ini bisa dicatat dan nanti bisa dikerjakan, kirimkan ke WA saya saja ya, di foto ya. Untuk yang nomor 1, jelaskan pengertian dari modal menurut ahli-ahli yang lain ya. Kalau tadi saya menurut Budi ya, dan juga menurut akuntansi, Anda bisa mengambil dari ahli yang lain. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan hipotek? Apa yang dimaksud dengan hipotek? Jadi jelaskan hipotek itu apa, pengertiannya. Kemudian diambil dari ahli ataukah dari pengertian akuntansi, itu hipotek ya. Kemudian yang nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan modal asing. Apa yang dimaksud dengan modal asing? Sudah. Kemudian yang nomor 4, sebutkan sumber-sumber dari
modal, ya, sumber-sumber modal. Kemudian yang nomor 5, jelaskan tentang pengertian dari obligasi. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini saya memberikan pertanyaan, memberikan resum untuk meresum ya dari materi yang saya berikan di pertemuan hari ini. Jadi nanti bisa ditulis kemudian dikirim ke WA saya, difoto silahkan, karena tidak begitu sulit, pengertian-pengertian saja, belum ada perhitungan apapun, ya. Ya, saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Kalau misalnya minggu depan kita ketemunya di ujian tengah semester, ya berarti minggu depan libur. Ya, kalau misalnya ada perubahan di jadwal, masih ada masuk, ya berarti kita masih masuk ke materi untuk yang sama, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.